lagi rame di situ Bondo, tepatnya di Taman Baluran itu ya, menuntut kakek 75 tahun dengan 2 tahun tuntutan kurungan. Nah, menuntut 2 tahun penjara lah. Nah, dari keterangan yang menangkap itu adalah kakek itu sudah melakukan 5 kali, para netizen semuanya. Ini netizen ini kan membela kakeknya itu. Oke, saya pribadi selaku orang muda tetap kita memuliakan orang tua. Tapi lihatlah teman-teman, sudah dimaafkan 4 kali. Tolong kayak jangan nangkap lagi, masih terulang lagi gitu. Nah, kalau alasannya kakeknya adalah untuk nafkah cari makan, saya kira ada tempat yang lain. Berarti kalau masih bisa mulut, nah itu menjerat burung itu berarti dia masih sehat. Kalau orang nggak sehat nggak mungkin itu. Berarti kan ada aktivitas lain yang masih bisa dikerjakan. Atau kalau memang nggak bisa bekerja dan nggak bisa makan, itu urusannya dinas sosial. Bagaimana kepala desanya, bagaimana camatnya atau bupatinya yang ngurusi. Serahkan itu, jadi tidak melanggar hukum itu. Jadi dia menangkap burung di Taman Nasional. Taman Nasional itu kan untuk keberlangsungan bumi di kemudian hari, itu kakek untuk cucu kita di kemudian hari gitu. Itu penting juga, perlu kita jaga. Nah, setahu saya cendet itu kan memakan ulat ya teman-teman. Di daerah saya itu ada sebuah desa itu dilarang menangkap burung cendet. Saya tanya ke teman-teman, loh kenapa dilarang? Ternyata adalah cendet itu pemakan ulat. Nah, kalau burung cendetnya habis, nggak usah heran kalau banyak tanaman yang hancur gara-gara dimakan ulat ya, karena pemakannya nggak ada. Itu masalahnya. Jadi ya kita harus bijaksana lah. Dari satu sisi kita kasihan sama kakeknya, di satu sisi aturan juga harus ditegaskan. Nah, kalau netizen menanyakan gimana hati nurani yang menangkap itu atau yang menuntut itu, kejaksaan itu kan apa ya, ini bukan kejaksaan yang menangkapnya, sudah dilepaskan 4 kali. Nah, terulang. Nah, kalau dari sisi agama misalkan, mohon maaf, kakek itu berarti kan melakukan sesuatu yang salah atau pencurian di tanah negara gitu loh. Mohon maaf teman-teman, apa nggak lebih baik kita tangkap, kita proses, kita ingatkan, itu menjadi kemudian kakeknya menjadi tobat, dan suatu saat ketika dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, gimana daripada dia meninggal dalam keadaan yang suka mencuri barang negara. Nah, seperti itu. Oke, gimana menurut Anda? Ini saya tengah-tengah lah. Yo, kasihan sama kakeknya, juga nggak terlalu menyalahkan penuntut hukumnya, penegak hukumnya, karena sudah 5 kali, sudah 4 kali diingatkan, dan ini adalah yang kelima. Mungkin pelajaran hidup yang berarti buat kakek itu dan untuk kita semuanya. Gimana menurut Anda?